Kecerdasan artifisial atau AI itu ada di mana-mana kan? Dari ngenalin muka kita di ponsel sampai ngejawab pertanyaan-pertanyaan aneh yang kita ketik. Keren banget, rasanya kayak sulap. Tapi, pernah kepikiran nggak apa AI ini bisa salah? Oke, mari kita bongkar sama-sama. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kita lihat, AI ini jago banget, bisa ngelakuin hal-hal luar biasa. Tapi, apa dia beneran anti salah? Atau jangan-jangan, di balik semua kehebatannya itu, ada satu rahasia yang sekaligus jadi kelemahan terbesarnya? Oke, sebelum kita bahas kesalahannya, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih sebetulnya AI itu? Gampangnya gini, AI itu bukan sihir. Ini tuh sebuah sistem yang dirancang buat niru cara kerja otak kita. Jadi dia bisa belajar, mikir, nyari pola, sampai mecahin masalah. Ya persis kayak kita. Kuncinya adalah dia belajar dari data. Ada analogi yang gampang banget buat ngebayangin ini. Anggap aja AI itu kayak bayi. Kalau dari kecil kita cuma kasih lihat gambar jeruk dan kita bilang ini buah, ya jangan kaget kalau pas dia lihat apel atau pisang, dia bakal tetap mikir itu jeruk. Kenapa? Ya karena cuma itu yang dia tahu. Dia belajar murni dari contoh yang kita kasih. Proses belajarnya, atau yang kerennya disebut machine learning, itu sebetulnya cuma 3 langkah utama. Pertama, kita kumpulin data, sebanyak-banyaknya. Kedua, data itu kita suapin ke sebuah model untuk dilatih, kayak ngajarin si bayi tadi. Dan ketiga, setelah modelnya pintar, baru deh dia bisa bikin prediksi sendiri kalau dikasih data baru yang belum pernah dia lihat. Oke, ngomongin teori terus, bosan juga ya. Gimana kalau kita coba langsung? Kita bakal bikin eksperimen kecil-kecilan. Nggak perlu ngoding kok. Kita bisa pakai alat sederhana. Kita akan coba melatih AI kita sendiri untuk melakukan satu hal, mengenali buah apel. Simpel kan? Yuk kita lihat gimana caranya. Nah, ini bagian serunya. Untuk eksperimen ini, kita bakal sengaja sedikit jahil. Data latihannya kita kasih yang terbatas banget. Kita cuma bakal kasih lihat gambar apel dari satu sudut aja, dari atas. Cuma itu. Jadi satu-satunya ilmu yang AI kita punya tentang apel ya cuma benda bulat yang kalau dilihat dari atas bentuknya begini. Oke, model kita udah selesai belajar dari data terbatasnya. Sekarang, saatnya ujian. Gimana kalau kita kasih dia tantangan? Kita tunjukin gambar apel yang sama, tapi kita foto dari samping. Kira-kira dia bakal kenal nggak ya? Dan hasilnya adalah jeng-jeng, gagal total. Si AI bingung, dia sama sekali nggak ngenalin kalau itu apel. Nah, kegagalan yang kelihatannya sepele ini justru ngebongkar rahasia paling penting di dunia AI. Semuanya kembali ke kualitas data. Kenapa bisa gitu? Karena di dunia AI dan machine learning, ada satu prinsip emas yang nggak bisa diganggu-gugat. Garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, sampah juga yang keluar. Artinya, kalau data yang kita kasih buat ngajarin AI itu jelek, terbatas, atau nggak beragam, ya jangan harap hasilnya bakal bagus. Hasilnya pasti bakal ngaco juga. Jadi model apel kita tadi gagal kenapa? Ya karena 3 hal. 1, datanya terlalu sedikit. 2, datanya sama sekali nggak beragam, cuma dari atas doang. Dan karena itu, yang ketiga, datanya jadi punya bias. Si model jadi berpikir kalau definisi apel itu ya cuma objek yang kelihatan dari atas. Titik. Eksperimen apel kita ini mungkin cuma main-main ya, tapi ini tuh miniatur dari masalah yang jauh lebih besar dan serius di dunia nyata. Namanya bias algoritma. Ini yang terjadi ketika sebuah sistem AI jadi pilih kasih atau nggak adil, cuma gara-gara data latihannya nggak bener. Contohnya banyak. Misalnya nih, ada penelitian dari MIT yang nunjukin beberapa sistem pengenalan wajah itu lebih sering salah nebak wajah orang berkulit gelap. Kenapa? Karena data latihannya kebanyakan diisi sama wajah orang berkulit terang. Atau di dunia kerja, sistem AI bisa aja ngefilter CV kandidat perempuan cuma karena dilatih pakai data historis perusahaan yang isinya kebanyakan laki-laki. Jadi, ini bukan AI-nya yang jahat ya. AI itu cuma cerminan dari data yang kita berikan padanya. Terus, kita bisa apa dong? Nah, disinilah kekuatan super baru Anda muncul. Dengan ngerti proses ini, Anda bisa jadi seorang detektif data. Nggak perlu jadi ahli IT atau jago coding kok. Modalnya cuma 2, rasa penasaran dan pikiran yang kritis. Jadi, apa aja sih 3 skill utama seorang detektif data? Gampang banget. Pertama, selalu tanyakan, AI ini dilatih pakai data apa ya? Kedua, periksa, datanya sudah cukup beragam dan mewakili semua kalangan belum ya? Dan ketiga, yang paling penting, ingat, AI itu cuma alat bantu. Dia bukan sumber kebenaran mutlak. Dia bisa salah.
Memahami bahwa AI bisa salah itu adalah langkah pertama untuk menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab. Jadi, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan. Nanti, kalau Anda berinteraksi lagi dengan AI, entah itu rekomendasi film, asisten suara, atau apapun, pertanyaan pertama apa yang bakal muncul di kepala Anda?